Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Semoga sehat selalu ya. Pemirsa, diet untuk menurunkan berat badan adalah bagian dari kehidupan para selebriti terkenal. Mereka melakukan berbagai upaya agar bobot tubuhnya berkurang demi penampilan yang memesona. Iya, diet selebriti memang kerap mencuri perhatian karena terlihat efektif. Namun ternyata beberapa dari mereka menjalani diet ekstrim. Tak jarang mereka melakukan diet ketat dengan sangat membatasi asupan makanan hingga mengonsumsi makanan yang aneh. Berikut ini diet aneh yang dijalani sejumlah selebriti. Pertama, diet karnivora. Beberapa selebriti menjalaninya seperti Joe Rogan dan Heidi Montag. Mereka memamerkan menu makanannya seperti sarapan steak rib eye hingga ngemil sekotak mentega. Heidi Montag bahkan sampai makan daging mentah. Kedua, Meyer Method, Carly Close, Suki Waterhouse, dan Rebel Wilson. Kabarnya menjalani diet Meyer Method. Mereka harus menjalani aturan ketat seperti mengunyah makanan 40 kali tanpa pengecualian. Aturan lain adalah makan sesendok penuh garam Epsom pada pagi hari, tidak mengonsumsi kafein, gula, dan produk olahan susu setelah pukul 4 sore. Ketiga, Master Cleanse. Dalam acara The Oprah Show tahun 2006, Beyoncé mengaku turun berat badan 9 kg dalam 2 minggu berkat diet Master Cleanse. Mereka harus mengonsumsi makanan cair seperti campuran air lemon, sirup maple, air, dan bubuk cabai selama 10 hingga 45 hari. Keempat, diet Daniel. Diet Daniel dijalani oleh Chris Pratt. Pola diet ini konon berakar pada agama Yahudi berdasarkan kitab Daniel. 5 ayat dalam kitab tersebut menggambarkan pola makan yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan air. Lalu ada fokus khusus pada kacang-kacangan. Kelima, diet aneh berikutnya, diet tanah liat. Aktris Shailene Woodley pernah menjalani diet ekstrim, yaitu diet tanah liat. Tiap pagi ia minum campuran air dengan setengah sendok teh tanah liat. Woodley meyakini konsumsi tanah liat membantu membersihkan logam berat dari tubuh. Diet aneh terakhir, diet makanan bayi. Jennifer Aniston pernah menurunkan berat badan dengan diet makanan bayi. Kabarnya diet yang dipopulerkan pelatih kebugaran selebriti Tracy Anderson ini bisa memangkas asupan kalori dengan mengganti 1 hingga 2 menu harian dengan 1 stopless makanan bayi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Hidup Sehat. Nah, kita akan melanjutkan dialog kita tadi mengenai diet ketat ataupun diet ekstrim. Saya mau langsung bertanya lagi nih ke Mbak Catherine. Mbak Catherine, awal mulanya saat memutuskan untuk diet hanya dengan makan sayur-sayuran saja, itu sempat berkonsultasi nggak sih ke dokter? Nah, ini kesalahan yang fatal. Saya tidak konsultasi ke dokter. Dan mungkin jangan diulangi kesalahan itu. Jadi kalau kalian yang mau diet harus konsultasi ke spesialis gizi. Ya. Mbak Catherine kan tadi mengatakan sempat merasakan tekstur kulit yang berubah, kulitnya menjadi kering. Nah, sebelum merasakan itu ada nggak sih gejala lain yang dirasakan di tubuh? Ya, setelah diet itu, setelah berhasil turun, saya malah merasakan ya tadi kulitnya kering dan mulai gosong di kulit. Jadi dan kulitnya jadi ketat, ketarik gitu. Jadi setelah diet itu mulai banyak gejala-gejala yang aneh gitu. Apa saja tuh? Seperti kesemutan, sering kesemutan dan lebam-lebam di kulit, di muka. Terus persendiannya sering nyeri, padahal ya, aktivitasnya nggak banyak. Jadi cuma waktu itu kan saya sudah lulus kuliah, tinggal nunggu panggilan kerja gitu. Ya memang tidak ada aktivitas yang tidak ada aktivitas yang berat gitu. Tapi setiap seharian tuh rasanya capek banget. Capek banget. Nah, Mbak Catherine, kan aku lihat di cerita yang Mbak bagikan di sosial media, Mbak Catherine sempat melakukan suntik putih. Nah, itu saat kapan tuh Mbak melakukan suntik putih tersebut? Apakah sebelum didiagnosa terkena autoimun atau seperti apa? Suntik putihnya setelah diet dan ada tadi gosong di kulit itu. Nah, saya mulai, kenapa ya kulit aku jadi gosong? Nah, begitu. Setelah itu langsung saya suntik putih. Oke, jadi setelah
Mbak merasakan tekstur kulit berbeda, warna kulit yang berbeda, kemudian akhirnya Mbak memutuskan untuk suntik putih, tidak berkonsultasi ke dokter? Tidak berkonsultasi ke dokter. Oke, nah dokter bagaimana tanggapannya? Iya. Yang pertama, sebenarnya kalau kita melihat runtutan kejadiannya, apakah memang karena diet ekstrim itu atau bukan, mungkin ada berbagai faktor yang bisa memicu autoimunnya timbul. Jadi tadi kembali lagi bahwa orang yang mengalami autoimun sebetulnya dia sudah punya kecenderungan genetik tertentu. Nah tinggal kita pulling the trigger atau enggak, kita memantik pelatuknya atau enggak gitu kan. Nah si triggering factornya bisa dalam bentuk tadi diet yang salah, kemudian yang kedua bisa juga penggunaan obat-obatan ataupun hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita tetapi tidak tepat gitu. Tadi kalau dibilang suntik putih apakah bisa menjadi salah satu pemicunya? Jawabannya sebenarnya bisa saja kalau dilakukan dalam interval yang tidak sesuai atau dengan dosis yang tidak sesuai. Nah, waktu itu apakah Mbak Catherine berdiskusi dengan dokter waktu mau suntik putih kayak gitu? Tidak, waktu itu cuma di klinik saya datang terus ditawarin paket suntik putih sebulan 4 kali. Jadi yang melakukan suntik putihnya itu juga seperti perawat aja, jadi nggak ada dokternya. Jadi kan harus dengan indikasi yang sesuai ya. Kalau misalkan memang sudah ada bercak-bercak di kulit, apakah memang tepat untuk dilakukan suntik putih? Rasanya enggak. Oke, nah dokter dan Mbak Catherine kita harus jeda terlebih dahulu. Ini pembahasannya menarik sekali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa usai jeda kita akan kembali hadir di Hidup Sehat.